Udah kelihatan ya screen-nya ya? Dan Pak. Oke, suara saya juga cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke, sip. Kita bahas materi tentang sistem pembangunan sistem informasi. Ini ya. Sekali lagi ini kita bicara tentang konteks sambungannya atau kaitannya dengan materi-materi sebelumnya ya. Kita sudah banyak membahas tentang dasar-dasar dari sistem informasi itu. Database itu gimana, terus pengendalian internalnya seperti apa, begitulah ya. Terus disambungin ke materi ini ketika kita sampai kepada sebuah inisiasi untuk membangun sistem informasi. Ini Accounting Information System Development. Nah, ini kita bisa lihat dari dua sisi ya, tapi sebenarnya juga ini terkait satu dengan yang lain, yaitu ketika kita mau membangun sebuah sistem informasi baru, itu bisa kita pakai metode atau kita bisa menggunakan teori-teori yang akan kita bahas gitu. Juga bisa kita gunakan ketika kita akan mengupgrade sistem informasi yang lama ya, yang existing. Karena kebutuhan organisasi maka kita buat atau kita upgrade sistem yang lama itu menjadi sistem informasi yang baru. Nah, sekali lagi itu ruang lingkupnya. Terus yang pertama tentu kita harus tahu ya, setiap melakukan apapun kan kita harus tahu kenapa kita melakukan hal tersebut, kan harusnya begitu untuk semua hal gitu. Demikian juga dengan sistem informasi, pembangunan sistem informasi ini. Jadi kita harus tahu kenapa sih sistem informasi itu harus dibangun atau di-upgrade, harus dimutakhirkan gitu. Nah, itu kita bisa jawab karena memang sebuah sistem informasi itu kan sifatnya dia mendukung gitu ya. Apa yang didukung? Yang didukung adalah bisnis proses dari sebuah entitas atau sebuah perusahaan, sebuah organisasi gitu. Agar proses bisnisnya berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan organisasi, maka perlu disupport, didukung dengan sebuah sistem informasi yang jadi nah sebuah
Ini udah ya, muncul lagi ya? Sudah, Pak. Halo, halo. Udah muncul lagi belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Oke, ya ginilah ya dinamika kuliah online. Saya udah ngomong kemana ya ternyata sayanya ingin kelempar keluar. Tadi sampai sini kalian ngikutin nggak ke latar belakang kenapa kita harus membangun sistem? Enggak ya? Enggak, Pak. Belum. Oh, belum ya. Oke. Ya itu. Oke, kita tadi ya harus membangun sistem. Kita perlu tahu nih, kenapa sih kita harus membangun sistem? Kenapa sih kita harus mengupgrade sistem? Kenapa kita harus memutakhirkan sistem gitu ya? Nah, itu dilatar belakangi karena sebagaimana yang kita ketahui, sebuah sistem informasi itu kan memang dibuat untuk mendukung proses bisnis ya. Jadi dia itu kan supporting gitu. Biar proses bisnisnya itu smooth, biar proses bisnisnya itu lancar. Nah, kalau proses bisnis itu lancar, tujuan organisasi kan akan tercapai begitu kan ya. Jualannya lancar, pelanggannya seneng, revenue-nya meningkat, net income-nya naik gitu. Nah, itu kan perlu didukung backbone-nya itu apa namanya tulang punggungnya itu ya sistem informasi. Nah, sampai situ kita sudah bisa paham itu apa nih hubungan antara sistem informasi dengan proses bisnis. Nah, kemudian kita lanjutkan ketika di dalam sebuah industri begitu, maka yang paling pasti dalam perusahaan atau dalam sebuah kompetisi bisnis itu kan inovasi. Ya. Ketika sebuah produk itu atau sebuah perusahaan itu tidak berinovasi, bahkan ketika dia sedang ada di puncaknya ya, bahkan ketika dia sedang menjadi market leader misalnya, maka lama-kelamaan dia itu akan tersaingi atau akan disalib gitu ya oleh kompetitornya gitu kan ya. Dan kemudian kalau dia tidak merubah atau dia berinovasi kembali, bahkan bisa-bisa perusahaan tadi itu bisa sampai ke bangkrut atau pilot. Kayak misalnya Nokia, BlackBerry gitu ya. Mungkin kalau Nokia beberapa kalian tahu, beberapa enggak ya. Pada zamannya Nokia itu kan terkenal banget sebagai smartphone, bukan smartphone, sebagai handphone ya dulu ya, telepon genggam. Tapi kemudian karena dia tidak berinovasi, maka ya hilang produknya sekarang. BlackBerry juga sama ya, karena dia tidak berinovasi ya kalah gitu, atau hilang dari pasaran. Nah, dari sini maka balik lagi yang paling pasti atau yang harus dilakukan adalah inovasi. Nah, ketika inovasi itu dilakukan, maka otomatis proses bisnis juga berubah. Ketika proses bisnis berubah, maka sistem informasi harus menyesuaikan. Ya kan ya? Nah, dalam kerangka itulah kemudian kita belajar, oh kalau begitu bagaimana kemudian kita harus melakukan upgrading system information ya, yang itu tadi dalam kerangka atau dalam ruang lingkup untuk mendukung inovasi atau proses bisnis. Bukan berarti terus kemudian apapun yang diperlukan harus dipenuhi atau harus dilakukan dalam sistem informasi gitu. Nanti pembangunan sistem informasi ini punya metode sendiri gitu untuk memastikan apa yang dituju, apa yang diinginkan gitu ya, apa yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis atau apa tuh namanya ya kegiatan perusahaan tadi itu bisa dipenuhi dengan seefisien mungkin. Itu. Nah ini kira-kira mau cerita tentang itu nih di latar belakangnya atau di intronya gitu. Sini. Ya. Nah, ini tadi saya cerita tentang perubahan kebutuhan dari user ya perusahaannya, terus kemudian perubahan dari bisnisnya, karena butuh inovasi, perubahan secara teknologi, perubahan untuk improvisasi bisnis proses, terus karena kompetisi juga bisa ya, dan juga productivity gains untuk meningkatkan produktivitas. Nah, semua ini yang kemudian mendorong inovasi, mendorong proses bisnis berubah, dan kemudian efeknya ke sistem informasi. Nah, sampai sini kemudian kita masuk ke tahapan yang lebih detail.
Terus bagaimana cara kita melakukan pembangunan sistem informasi begitu. Nah, itu yang kemudian ditulis atau dibahas dalam buku itu dengan satu metode yang namanya SDLC ya, System Development Life Cycle. Ini adalah tahapan proses nah ini ya, tahapan atau proses yang kita gunakan atau kita jalankan ketika kita mau menjalankan atau kita mau mengupgrade sebuah sistem informasi gitu. Nah, apa saja 5 proses atau 5 tahap itu? Yang pertama adalah sistem analisis sistem. Terus kemudian yang kedua membuat desain konseptual. Yang ketiga membuat desain detailnya, ya, physical design yang detail secara fisik. Kemudian yang keempat melakukan implementasi dan konversi ya dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Terus baru kemudian yang terakhir dioperasikan dan di-maintain ya, dioperasikan dan di-maintain. Nah, ini 5 tahapan yang ada di dalam metode System Development Life Cycle yang menjadi teori, menjadi metode dalam kita membangun sebuah sistem. Nah, kita bahas satu-satu dari atas ya, dari sistem analisis. Apa yang dilakukan di sistem analisis? Yang dilakukan di sini itu adalah dia mengidentifikasi, menulis list gitu ya, mendetailkan kebutuhan sistem hari ini itu apa? Kebutuhan user, kebutuhan bisnis hari ini itu apa gitu. Nah, itu yang dilakukan detailnya dengan tahapan-tahapan ini. Pertama, lakukan initial investigation ya. Namanya juga initial investigation. Jadi investigasi awal gitu. Butuhnya apa sih ini? Maunya apa sih ini? Kebutuhannya apa sih ini? Gitu dari perusahaan ya. Itu yang dilakukan pertama. Terus kemudian lihat sistem survei atau namanya. Ini sorry ya. Saya nggak tahu kalian KTTA udah selesai apa belum? Ini kelompok saya masih pada mengupgrade. Kalian belum KTTA ya? Masih tingkat 2 ya? Saya ingatnya kok ngajar tingkat 3. Oke, itu ada beberapa message diabaikan saja ya, karena ini saya pindah ke laptop. Tadi iPad-nya nggak stabil jaringannya. Ini pertama initial investigation, tadi dilihat diinvestigasi butuhnya apa, terus dilakukan sistem survei, sistem yang lama itu dilihat, ini nanti kalau di-upgrade fully compatible atau enggak, atau hanya sebagian saja yang compatible, yang lainnya harus benar-benar baru sistem database-nya, misalnya gitu ya. Itu yang dilakukan di sistem survei. Terus susun yang namanya studi kelayakan, ya, feasibility study. Sekali lagi, memang upgrading sistem itu dibutuhkan untuk mendukung inovasi ya, yang memang harus dilakukan karena proses bisnisnya menuntut untuk itu. Tapi juga bukan berarti untuk apapun, untuk berapapun nilainya, untuk ruang lingkup sebesar apapun, kemudian take it for granted gitu. Ya pokoknya harus dilakukan, nggak gitu juga. Soalnya nanti kita perlu menimbang benefit cost-nya. Tetap ini perlu dilakukan ini. Gedean mana? Melakukan upgrading system, tentu butuh cost, dengan benefit yang nanti akan diperoleh. Gitu. Nah, di sisi atau di substansi inilah yang kemudian dituangkan dalam feasibility study atau studi kelayakan. Gitu. Terus kemudian tentukan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem baru tadi. Kan ada input, ada proses, ada output ya. Outputnya adalah informasi. Itu yang perlu diidentifikasi, maunya apa, inginnya menghasilkan apa, dan juga sistem requirement-nya. Sistem requirement-nya itu artinya
kebutuhan sistem untuk bisa memproduce, untuk bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan itu apa saja. Software-nya, hardware-nya, termasuk operatornya. Nah, itu kemudian perlu di-list untuk nanti dilihat, oh, kalau ruang lingkupnya sekian dengan biaya yang nantinya muncul berapa gitu ya, nanti bisa dihitung feasibility study atau kelayakannya. Terus habis itu ya deliver sistem requirement atau dipenuhi tadi sistem requirement-nya seperti apa. Nah, ini yang kemudian detailnya bisa kalian lihat di sampingnya ya. Yang tadi diceritain mulai dari initial investigation, system survey, feasibility study, information need and system requirement, dan system analysis report. Nah, ini sekali lagi langkah yang pertama. Terus kalau ini sudah selesai, maka kita masuk ke yang bagian kedua, conceptual design. Conceptual design ini intinya adalah kita membuat sebuah alternatif. Jadi ketika membangun sebuah sistem itu kita tidak hanya mengeksplorasi atau tidak hanya menyusun secara detail satu sistem informasi, tapi kita buat alternatif-alternatif, opsi-opsi sehingga nanti muncul pilihan bagi si user atau bagi si perusahaan untuk kemudian dia bisa memilih mana yang paling fit ya, mana yang paling cocok, mana yang paling memenuhi ekspektasinya, gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah di conceptual design ini kita membuat alternatif. Ini ceritanya kalau saya sebut kita gitu ya, kita adalah seorang analis sistem gitu. Jadi akuntan itu juga ada sisi lain kalau dia bukan sisi lain, ada derivatifnya ya, ada detailnya. Jadi dia sebagai akuntan yang memang mendalami sistem informasi itu ada. Jadi ilmu-ilmunya juga gabungan antara akuntansi dengan sistem informasi. Nah, kita pretending ya hari ini seolah-olah memakai kacamata seorang analis sistem gitu. Nah, kerjaannya begini dia merancang atau membuat perencanaan tentang pembangunan sistem. Nah, apa yang dilakukan di opsi atau dalam rangka menyusun pilihan desain tadi, itu sampai kita membuat simulasi nanti kira-kira software-nya yang dibutuhkan itu bagaimana. Terus mau dibelinya ya dengan cara beli jadi atau mau dibuat program yang sifatnya customize gitu ya, dibuat memang secara spesifik, secara khusus, atau maunya misalnya di-outsource saja ke pihak ketiga gitu. Nah, sampai ke situ tuh, membuat simulasi atau membuat opsinya tadi, gitu. Nah, nanti output dari sistem atau dari proses yang kedua ini, conceptual design ini, kita akan menghasilkan conceptual design requirements, ya. Jadi kebutuhan dari desain secara konsep yang dihasilkan dari beberapa pilihan tadi, yang kemudian kita laporkan atau kita presentasikan kepada yang disebut di sini adalah Information System Steering Committee. Jadi komite yang memang bertugas untuk memutuskan ya arah dari pembangunan sistem informasi. Jadi ini ceritanya kalau di dalam perusahaan ketika mereka mau membangun sebuah sistem informasi itu mereka membuat sebuah tim ya, sebuah tim atau gugus tugas gitu ya, task force yang isinya lintas fungsi, lintas divisi dalam perusahaan. Nah, biasanya yang mengetahui adalah CIO ya, Chief Information Officer atau yang bertanggung jawab terhadap IT di perusahaan tadi, yang dia kemudian mengkoordinasikan berbagai lintas divisi atau departemen agar mereka ini bisa memberikan ekspektasi berdasarkan kebutuhan mereka gitu, yang kemudian diterjemahkan atau bisa kemudian tuangkan ya di dalam sebuah proposal sistem informasi gitu ya. Ya ini yang bertanggung jawab. Nah ini kalau kita lihat ini semua adalah tim internal perusahaan. Nah ini yang kemudian disebut dengan ini ya, Information System Steering Committee.
Nah, semua keputusan, semua diskusi, semua hambatan yang muncul dalam pembangunan sistem itu dikomunikasikan ke mereka untuk dicarikan masalahnya. Karena bagaimanapun misalnya kita sebagai analis sistem, apalagi kita analisis sistem dari pihak ketiga ya, dari pihak di luar perusahaan, itu tidak bisa ngerti 100% dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka tetap yang paling tahu adalah mereka sendiri, dan oleh karena itu mereka harus bisa menerjemahkan apa yang mereka mau, gitu ya. Sehingga kita sebagai analis sistem bisa mengidentifikasi dengan lebih detail, bisa mencarikan solusi yang lebih pas, lebih tepat gitu. Nah, oke, sampai situ. Terus tahapannya di konseptual design ya, ini ada 3. Kita mengevaluasi alternatif atau opsi dari desain tadi. Terus kemudian kita tulis atau kita identifikasi juga spesifikasi detail ya dari desain. Terus kita buat report ya, konseptual design report yang kita laporkan ke tim tadi, tim steering committee tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada physical design. Jadi setelah kita memilih tadi dari beberapa opsi desain konsep, terus kemudian kita pilih, pilihan desain konsep tadi kemudian kita translate ya, kita terjemahkan, kita detailkan gitu ke dalam sebuah detail specification, spesifikasi detail ya, untuk kemudian nanti kita coba susun secara rinci ya, secara detail, secara spesifik, termasuk nanti program atau software yang dibutuhkan. Terus kemudian kita desain input dan output dokumen yang diharapkan keluar dari sistem informasi. Kita sampai buat desain dari database. Kita juga nanti susun SOP, ya, standard operating procedure-nya seperti apa. Dan termasuk sampai ke SPI, ke pengendalian internal. Nah, ini yang dilakukan di tahap ketiga, sekali lagi dari konseptual desain yang sifatnya ini tadi helikopter view, makro gitu ya, ke dalam implementasinya nanti kira-kira seperti apa detailnya di lapangannya. Gitu. Nah, ini nanti kita akan balik ke sini setelah kita selesaikan. Intinya sekali lagi adalah physical design ini kelanjutan dari konseptual design yang mengkonvert, mentranslasikan, mendetailkan, mengimplementasikan, terus jadinya kayak apa? Secara konsep yang sudah diputuskan, jadinya nanti kira-kira bagaimana. Itu ya. Nah, nanti produknya atau output-nya ya seperti ini. Jadi output desain, laporan seperti apa yang diharapkan dari sistem, itu ada contohnya. Ada gambarannya gitu ya, ada simulasinya. Filenya nanti seperti apa, database-nya bagaimana, hubungan antar database nanti bagaimana, sampai input yang masuk ke dalam sistem itu nanti harus seperti apa sehingga sistem bisa membaca. Programnya bagaimana, software-nya ya, bisa mengolah input menjadi output. SOP-nya bagaimana, karena kita ngomongin sebuah proses atau sebuah prosedur yang utuh ya, dari awal sampai akhir, end to end begitu. Jadi harus ada manualnya tentunya, harus ada buku panduannya, yaitu yang kita sebut dengan SOP, ya ini harus disusun dan juga tadi internal control. Ini yang harus dilakukan di langkah ketiga, physical design. Terus secara fisik, secara detail sudah ada, maka kemudian kita implementasikan ya, dijalankan nih pembangunan sistemnya, dan termasuk juga di dalam menjalankan sistem ini tentu kita juga mungkin saja punya existing system, sistem yang lama, sistem yang sudah berjalan. Nah, itu gimana caranya supaya bisa terkonversi, supaya bisa nge-link, nyambung ke sistem baru yang kita buat. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya di tahapan keempat ini. Yang pertama, ya kita harus buat perencanaan ya. Nanti bagaimana nih dijalankan, kapan harus user acceptance test, kapan harus mulai dilakukan konversi misalnya. Nah, itu semua harus dibuat plan-nya. Terus jangan lupa hal yang krusial juga adalah meyakinkan bahwa personel
SDM yang akan menjalankan sistem itu mereka sudah siap, mereka sudah tahu gitu ya dengan perubahan sistem, dengan inovasi yang dilakukan di sistem. Mereka bisa menjalankan gitu. Ini penting karena kalau kalau enggak malah nanti bikin macet juga di operasional gitu ya. Malah bikin error juga nanti dalam pelayanan, dalam kegiatan operasional perusahaan gitu. Jadi select and train personel ini penting. Terus kemudian complete documentation, ya dokumentasi ini berarti itu tadi manualnya ya, atau guidance-nya ya. Termasuk di sini ada flowchart-nya, mungkin ada data flow diagram-nya, gitu-gitu. Itu semua dibuat ya. Ini ada development documentation, jadi mendokumentasikan pembangunannya sendiri, operation documentation, mendokumentasi bagaimana proses bisnis operasionalnya, dan juga bagi user itu dibuat user documentation yang semacam menjadi semacam buku manual gitu. Bagaimana menjalankan sistem. Terus kemudian jangan juga lupa untuk melakukan testing ya, melakukan testing prosedur yang dipakai, yang dijalankan. Berikut di sini hardware and software-nya dites. Terus kemudian hal penting di sini ketika kita melakukan testing terhadap sistem, itu macam-macamnya atau prosesnya setidaknya ada 3 ini ya. Yang pertama adalah walkthrough. Walkthrough itu namanya juga walkthrough ya, sambil jalan gitu, untuk kemudian tahap demi tahap mereview sistem baru yang dijalankan. Terus bagian yang kedua di dalam testing system itu adalah processing test data. Jadi semua data yang sudah masuk itu dilakukan tes ya. Seberapa valid kemudian pemeriksaan data itu dilakukan. Termasuk mengidentifikasi ketika error terjadi, error ini muncul dari mana, dan kemudian bagaimana harus diselesaikan atau dicari solusinya gitu. Nah, itu processing test data. Terus kemudian dilanjutkan yang ketiga, setelah program itu, setelah sistem informasi itu memang sudah siap dijalankan, buat yang namanya UAT ya, ini UAT, user acceptance test. Jadi tes sistem informasi oleh si user yang nanti sehari-harinya akan menjalankan atau akan menggunakan gitu. Nah, itu yang disebut dengan user acceptance test. Di situ akan digunakan real data. Ya namanya user kan ya real data ya. Jadi silahkan diproses data real tersebut untuk kemudian setelah berjalan, setelah usernya itu paham, maka kemudian sistem informasi itu secara resmi kemudian digunakan gitu dalam perusahaan. Nah ini tahapan di dalam testing system. Berikutnya tadi kita ke test and modify procedure ya, prosedur masuk ke kita buat standard and controls ya, ini ya SOP ya. Di dalamnya ada pengendalian internal. Nah, ini penting supaya kita bisa meyakinkan bahwa sistem itu nanti akan sustainable ya. Sistem itu akan stabil gitu ke depan karena diatur prosedur atau diatur pengendalian internalnya sehingga bisa diyakinkan output itu bisa terjaga kualitasnya gitu. Itu yang dilakukan. Terus nah ini yang ke terakhir ya, di dalam proses keempat ini ada yang disebut dengan conversion. Conversion ini hati-hati ya, ini ceritanya kita punya existing system yang sudah berjalan, existing old system itulah ya. Nah, kan kita kemudian punya PR bagaimana sistem yang baru itu bisa terimplementasi gitu. Nah, caranya adalah ya ini kita konversi ini, move to the new system, gitu ya. Convert the new system and dismantle the old system. Jangan lupa ini krusial ya, karena kalau enggak pas, nggak direncanakan dengan baik, nanti ada lag, nanti ada jeda, nanti ada selisih gitu ya, nanti muncul error karena sistem yang lama sudah mau dihentikan, sistem yang baru ternyata belum siap menangani proses bisnis ya.
Ini perlu berhati-hati. Dari sini kita mengenal approach ya, kita mengenal pendekatan-pendekatan konversi. Nah, pendekatan konversi ini nanti perlu ditimbang, perlu disesuaikan, perlu kira-kira ya dicocokkan dengan situasi, kondisi, kesiapan dari perusahaan. Nah, pendekatan konversi itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama direct conversion, jadi dia secara langsung mengkonversi sistem lama menjadi sistem yang baru ya. Jadi yang lama hentikan total, terus langsung diinstal, langsung digunakan yang baru. Nah, kalau perusahaannya ini perusahaan mungkin belum terlalu rumit, belum terlalu detail transaksinya ya, masih cukup sederhana proses bisnisnya, ya ini mungkin bisa pakai direct conversion. Yang lama stop, langsung ganti yang baru. Itu direct conversion. Terus yang kedua, parallel conversion. Dia mengkonversi sistem dengan cara paralel. Ya, paralel berarti dua-duanya jalan ya. Jadi yang lama dijalanin, yang baru dijalanin dalam sebuah waktu tertentu secara bersamaan. 6 bulan, apa 1 tahun, apa 1,5 tahun, apa 3 bulan ya, tergantung dari desain sistem tadi. Nah, di dalam periode ini, itu dua-duanya berjalan. Dua-dua sistem tadi berjalan. Untuk kemudian nanti dievaluasi, untuk kemudian nanti digabungkan setelah waktu parallel conversion-nya tadi selesai. Nah, ini biasanya dilakukan atau digunakan ketika sistem informasi dalam sebuah perusahaan yang existing itu sudah cukup kompleks gitu ya. Sangat sangat kritikal atau sangat sangat rentan ketika ada satu subsistem yang kemudian error dan kemudian berpengaruh ke sistem secara keseluruhan gitu. Jadi lebih aman atau main aman gitu ya si perusahaan untuk kemudian dia menjalankan dua-duanya sampai dia yakin, sampai dia tahu bahwa oh yang lama itu kemudian nanti bisa nyambung atau bisa nge-link ke sistem yang baru. Nah, itu parallel conversion. Ya, ya ini ceritanya dua-duanya jalan ya kalau paralel. Nah, yang ketiga, ini hati-hati, perlu dibedakan dengan yang kedua, yang paralel tadi. Yang ketiga ini adalah phase-in conversion. Jadi dia mengkonversi sistem dengan cara gradual, dengan cara satu persatu, dengan cara per subsistem itu diganti gitu ya. Jadi enggak direct conversion yang stop semua, ganti semua. Bukan juga paralel yang dua-duanya berjalan dari end to end ya, dari awal sampai akhir sehingga memberatkan sistem itu sendiri gitu karena jalan dua-duanya. Nah, kalau phase in conversion ini secara tahapan itu nanti sistem yang baru akan menggantikan sistem yang lama. Nah, ini gradual replacement of old system with new system. Nah, ini bisa dilakukan ketika misalnya sistem yang baru itu masih menggunakan arsitektur desain ya, menggunakan desain sistem informasi yang masih nyambung dengan sistem yang sebelumnya. Jadi secara sistem masih bisa digabungin gitu. Jadi satu-satu per modul dihentikan, kemudian diganti dengan yang baru. Tapi kalau yang benar-benar nggak nyambung ya nggak bisa juga gradual replacement-nya ya nggak bisa dilakukan karena memang harus stop gitu ya. Nah, itu yang ketiga, phase in conversion. Nah, ini yang cukup aman sebenarnya untuk dilakukan dengan catatan itu tadi, arsitektur desain dari sistem informasi itu masih dalam satu seri lah ya, katakan gitu, masih dalam satu bahasa, masih dalam satu apa, masih dalam satu kerangka gitulah, boleh dibilang begitu. Terus kemudian yang keempat itu pilot conversion. Jadi dibuat piloting project, dibuat semacam contoh terlebih dulu yang dijalankan di sebuah bagian di dalam sistem informasi. Misalnya mau dijalankan dulu di kantor cabang tertentu gitu ya, tidak langsung digunakan untuk seluruh perusahaan. Nah, misalnya itu bisa dilakukan tuh. Nanti si cabang tadi yang menjadi kelinci percobaan dari kantor pusat gitu ya, untuk tahu error nggak sih kalau mau dijalankan gitu. Nah kalau error, ya berarti itu diperbaiki dulu gitu. Nah tentu
bagi cabang yang tadi jadi kelinci percobaan tadi ya menjadi apa ya, menjadi PR gitu ya, karena kalau error-error ya dia yang benerin gitu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan organisasi, ini menguntungkan karena kalau ada error, yang error hanya satu gitu. Diperbaiki sampai benar, nanti kalau sudah benar, baru kemudian diimplementasikan ke perusahaan secara luas. Nah itu conversion approach. Terus berikutnya di bagian kelima itu operation and maintenance ya, apa tuh namanya? Setelah sistem itu berjalan ya, dioperasikan, tentu jangan lupa atau jangan lalai untuk dilakukan maintenance ya. Jangan kemudian ya sudah sistem berjalan. Ini sama juga sih sebenarnya dengan mesin gitu misalnya. Kalau mesin kan harus di-maintain ya, harus di-service dan segala macam, sistem juga sama. Itu harus dilakukan apa yang disebut dengan maintenance gitu agar sistem itu tetap berlangsung ya, tetap sustain untuk mendukung proses bisnis dari perusahaan. Nah, itu bagian penting dari pembangunan sistem ya yang disebut dengan SDLC method ya. Tadi kita bahas SDLC, System Development Life Cycle. Nah, itu kalau mau dibuat diagramnya, dibuat apa tuh namanya ya? Hubungannya itu jadinya seperti ini. Ini kalau kalian bisa lihat ya di screen, ini kita pertama tadi mulai dari sini sistem analisis ya. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan. Terus kalau ini beres, kita ke konseptual design ya, membuat desain alternatif. Desain alternatif nanti dipilih yang paling fit, yang paling cocok buat physical design-nya. Ini output-outputnya ya, apa yang dilakukan di physical design. Kalau udah selesai, kalau udah jadi, masuk diimplementasikan dan dikonversi sistem yang lamanya. Nah, terus kemudian dioperasikan dalam kegiatan sehari-hari dan di-maintain. Itu ya. Itu tahapannya dan kalau mau dibuat sebagai sebuah urutan, itu urutannya bisa digambarkan seperti ini, ya. Ini kayak air terjun ya atau kayak tangga nih. Jadi mulai yang pertama sistem analisis menghasilkan sistem requirement ya. Ini hasilnya nih, result-nya. Terus kemudian setelah sukses diterima gitu, masuk ke conceptual design, output-nya adalah blueprint dari detail sistem design yang berupa konsep tadi ya, konsep alternatif konsep. Nah, ketika oke, bisa diterima, masuk ke physical design, tapi kalau ada revisi atau ada perubahan atau ada adjustment, maka harus dilakukan dulu perubahan ya di dalam conceptual design dan balik lagi ke sistem analisis untuk dilakukan perbaikan atau direvisi. Nah, nanti kemudian baru balik ke conceptual design. Nah, kalau udah oke ya, sekali lagi masuk physical design, output-nya adalah fully design system, rinciannya dari input, proses, output, desainnya apa saja, bagaimana, pengendalian internalnya seperti apa, prosedurnya juga disusun, nah itu di physical design. Kalau udah lancar, kalau udah oke, masuk ke implementasi dan konversi, tapi kalau belum, ya harus dibenerin dulu desain blueprint-nya ya, dipenuhi dulu kekurangannya. Nah, kalau udah oke, masuk sekali lagi ke implementasi. Nah, output-nya adalah ya sistemnya sudah operasional, sistemnya udah berjalan. Tuh, kalau belum siap diimplementasikan, ya balik ke apa nih? Physical design lagi. Apa yang masih kurang, apa yang belum sesuai. Tuh, kalau udah oke, masuk ke operation and maintenance. Gitu ya, dijalankan. Nah, kalau ternyata masih ada yang kurang di maintenance ataupun operation, ya ini kembalikan lagi ke implementation and conversion change. Bagaimana untuk diselesaikan. Nah, itu 5 tahapannya ya, itu bagian paling penting di sub
materi ini atau di pembangunan sistem informasi ini? Nah, ini berikutnya kita diminta untuk paham juga stakeholder ya yang terlibat dalam pembangunan sistem informasi, mulai dari tadi gugus tugas atau steering committee atau tim teknis tadi ya dari perusahaan. Nah, ini dipimpin oleh tadi CIO, berarti kan executive level ya, yang dia itu memang menjadi tim pengarah gitu untuk memutuskan untuk membuat decision ya, apa yang harus dibangun di dalam sistem informasi tadi. Itu terutama dalam rangka menjamin sistemnya itu terintegrasi dengan departemen divisi lain dalam perusahaan. Tuh. Yang kedua manajemen, berarti ini usernya ya, ini usernya. Setelah tadi komitenya, ini user yang ada di departemen-departemen atau di divisi-divisi, di unit teknis ya, yang tahu kebutuhan sistem. Terus ada project development team-nya, yaitu orang ya itu tadi ya kita ini ya, analis sistem, programmer yang memang membuat atau membangun sistem gitu ya, berdasarkan masukan dari manajemen, kebutuhan manajemen yang kemudian dikonsultasikan kepada steering committee. Nah, project development team ini ada sistem analis dan ada programmer ya. Sistem analis itu tadi kita berusaha membuat penjelasan, identifikasi, laporan tentang ini berdasarkan kebutuhan dari user, maka yang paling tepat sistemnya, ruang lingkupnya seperti apa. Nah, itu yang kita buat gitu ya. Detailnya, spesifikasinya bagaimana, itu yang juga kita buat. Kalau sudah jadi, kita komunikasikan ke programmer. Ini tapi kalau ceritanya programmernya memang membuat sendiri ya, bukan membeli software yang jadi gitu. Ini kita komunikasikan ke programmer yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa program. Gitu. Nah, terus kalau udah selesai ya dikomunikasikan lagi ke user. Ya, ini udah selesai, disosialisasikan ke user, dikasih tahu ke user bagaimana cara menggunakan sistem ini. Gitu. Nah, itu players-nya. Terus berikutnya bagian pentingnya adalah ketika kita membuat planning sistem development. Nah, tadi kita udah bahas ya detail prosesnya. Sebenarnya di dalam menggunakan proses tadi, satu hal yang penting, filosofi dasar yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun sebuah sistem, itu bayangkan sama dengan ketika kita membuat sebuah rumah. Gitu. No, apa ininya, hubungannya atau apa kaitannya? Kenapa analoginya kayak rumah gitu? Nah, sebagaimana kita membangun rumah gitu, ini tapi bukan membeli rumah di komplek yang udah jadi gitu ya, di Bintaro misalnya udah jadi kan itu tinggal kita bawa koper aja masuk gitu. Enggak gitu maksudnya. Tapi lebih kepada ketika kita membangun rumah yang sifatnya itu menjadi rumah tumbuh gitu. Jadi kita akan bangun rumah itu sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu juga gitu. Misalnya baru menikah gitu ya, baru menikah mungkin butuh rumahnya kan ya yang enggak yang belum lantai 2 gitu-gitulah ya. Ya syukur-syukur bisa lantai 2 tapi kebutuhannya kan belum gitu ya. Masih yang ya cuman buat berdua gitu. Apalagi kalau yang belum menikah dan mau punya rumah ya, yang bersihin rumah aja belum punya gitu. Maksudnya yang partner untuk mengisi rumahnya belum ada gitu. Nah, itu lebih harus membuat atau membangun rumahnya benar-benar mendasarkan pada kebutuhan saat itu juga gitu. Tapi artinya ketika membangun rumah tadi, kita tidak boleh kemudian hanya fokus kepada kebutuhan saat itu. Tapi kita juga berusaha membayangkan nanti kira-kira di masa depan kebutuhan kita itu seperti apa yang kemudian akan berpengaruh kepada desain rumah tadi. Nah, misalnya kita, nanti misalnya gitu ya, cita-citanya pengen punya anak 5 misalnya. Oh, berarti ya nggak cukup kalau satu lantai gitu ya, kecuali satu lantainya selapangan bola, nah cukup. Tapi kalau enggak kan ya berarti rumahnya harus berlantai 2 atau 3 gitu ya. Nah, ketika kita membangun
lantai 2 atau 3 tadi, tentu kan butuh fondasi yang cocok atau butuh fondasi yang memang dibuat untuk rumah lantai 2 gitu. Nah, ini kaitannya dengan sistem adalah ketika kita membangun sistem, itu kita membayangkan nanti ini sistem ke depan kebutuhannya seperti apa. Sehingga di awal itu kita bisa membuat dasar-dasar, menentukan atau membeli atau merancang dasar-dasar sistem informasi yang nantinya dibutuhkan untuk pengembangan sistem berikutnya. Sama dengan membangun fondasi tadi. Kalau pada saat ini misalnya kita hanya berpikir kebutuhan hari ini satu lantai cukup, maka fondasinya juga dibuat satu lantai gitu ya. Ternyata tadi anaknya 5 sehingga butuh rumahnya di tingkat gitu. Nah, itu kan kemudian fondasi yang dulu kan harus dibongkar keseluruhan, harus dibangun lagi gitu. Fondasinya itu kan kerepotannya sangat sangat banyak gitu ya. Lain ketika misalnya kita sudah persiapkan nih di awal fondasinya memang bisa digunakan untuk membangun rumah spesifikasinya sampai 2 atau 3 lantai. Nah, terus kan tinggal dibangun ya, lantai 2 atau lantai 3 gitu. Sistem juga begitu. Kalau dia terlalu basic atau terlalu dasar, tidak mempertimbangkan perkembangan atau kebutuhan di masa depan, nanti bisa-bisa sistem yang hari ini dibangun completely nggak berguna gitu. Jadi harus dibuang semua, harus diganti yang baru. Nah, itu yang kemudian perlu diperhatikan di dalam membuat perencanaan sistem informasi. Nah, ini sebenarnya ceritanya intinya begitu. Makanya kemudian dibuat master plan dan project development plan. Master plan ini yang rencana jangka panjangnya ya. Mau apa nih perusahaan ini? Sistem informasinya mau dibuat apa? Nah, maka memang ini sangat tergantung dari visi dan misi dari perusahaan. Nah, itu ya master plan. Nah, yang detailnya itu yang disebut dengan project development plan yang menggambarkan atau mendetailkan, mengimplementasikan dari master plan yang ada. Nah, itu kira-kira ceritanya. Terus materi berikutnya kita ke teknik untuk merencanakan sebuah pembangunan sistem informasi ya. Ini ada dua nih. Yang satunya adalah program evaluation and review teknik atau PERT. Yang kedua adalah Gantt chart. Nah, ini binatangnya ya, bentuknya atau barangnya PERT itu kalian bisa lihat di sini. Jadi dalam bahasa sederhana PERT ini semacam jadwal detail yang kemudian dirangkai tahap per tahap, proses demi proses, berikut juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan per masing-masing proses. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, untuk membangun sistem informasi itu dibutuhkan 11 langkah. Langkah 1 ya benar, langkah 1 sampai langkah ke 11. Ya, langkah pertama ini dimulai untuk membuat creating schedule ya kalau di sini. Untuk masuk ke langkah kedua, ini membutuhkan waktu, katakanlah ini satuannya bulan ya, ini 10 bulan. Paralel dengan langkah atau proses creating schedule ini, bisa dilakukan proses pembelian hardware ya ke 1 ke 3 ini. Membutuhkan waktu pengadaannya 5 bulan. Begitu seterusnya, 2, setelah schedule itu selesai, maka dia akan membuat programming selama 20 bulan, masuk ke proses keempat. Proses keempat, terus kemudian dilanjutkan dengan testing kodenya, butuh waktu 20 bulan juga, masuk ke proses ke-8. Dan seterusnya, kalau kalian lihat di sini, sampai di langkah ke-11, ini user test ya, user acceptance test, ini sudah siap dioperasikan. Itu. Nah, kalau kalian lihat detail lagi, dari proses ini itu terkait satu dengan yang lain, walaupun tidak satu-satu langsung terkait ya. Kalau kalian lihat sebenarnya proses yang di bawah ini nanti akan nyambung dengan proses di atas ini di bagian sini nih. Ya, ini nyambung ke sini. Terus kemudian juga akan ketemu di langkah ke-9. Gitu. Nah, artinya kaitannya dengan PERT ini ya, PERT ini akan mengidentifikasikan atau akan menghitung, akan menghasilkan ini the greatest amount of time to complete a project. Jadi waktu yang paling lama ya, yang paling panjang gitu, yang paling membutuhkan waktu ya, untuk
untuk menyelesaikan proyek pembangunan sistem informasi ini. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, kita identifikasi adalah critical path-nya, ya, critical path-nya itu adalah kalau kita lihat di sini ya, ini butuh waktu 20 bulan, ini juga butuh waktu 20 bulan, sama nih. Jadi programming dan test code ini yang disebut dengan critical path. Critical path ini perlu kita perhatikan karena kalau ini delay, maka secara keseluruhan proses akan delay. Nah, itu ciri khas dari PERT. Nah, yang kedua ini Gantt chart. Gantt chart itu kita pakai Microsoft Office ya, Microsoft Office lagi, Microsoft Project. Jadi Microsoft itu ada banyak ya, bukan cuma Microsoft Office saja. Nah, nanti dia itu akan membuat perencanaan proyek jadinya seperti ini. Nah, nih detailnya ya. Ini tahapan-tahapannya, analisis, desain, development, testing. Ini sub tahapan yang dilakukan ya. Sub tahapan yang dilakukan. Nah, per masing-masing sub tahapan ini kemudian dibuat schedule proyeknya nih. Ini schedule proyeknya. Ini kan waktu ya, ini waktu nih. Terus ini schedule proyeknya berapa lama, termasuk siapa PIC-nya dan progresnya sudah sejauh mana. Nih. Ini discussion with stakeholder itu yang PIC-nya si Mike udah selesai 100%. Terus berikutnya dia harus melanjutkan dengan dokumen current system. Jadi identifikasi tentang existing system yang ada ya. PIC-nya masih sama, progresnya 59%. Nah, begitu seterusnya sampai selesai nih. Dari sini nanti kita bisa tahu proyek itu sedang sampai mana, pembangunan sistem informasi sedang sampai mana, progresnya berapa persen, dan siapa PIC-nya. Nah, ini otomatis nanti kalau udah selesai makin maju gitu, makin maju sehingga nanti benar-benar kelihatan. Nah, itu Gantt chart. Nah, berikutnya lagi ini ada FS ya. Tadi kita bahas di analisis sistem. Ini perlu kita buat untuk memutuskan gitu perencanaan sebuah pembangunan sistem itu jadi digulirkan, jadi dilaksanakan dengan ruang lingkup seperti apa ya. FS ini feasibility study ya atau studi kelayakan. Dimensi atau parameter yang dibuat dalam studi kelayakan itu antara lain ada ini ya, economic, technical, legal, scheduling, operasional. Economic kita tahu ini kita nanti bandingkan antara benefit versus cost-nya. Cost-nya berapa banyak, berapa besar, nanti kita bandingkan dengan benefit yang ditawarkan. Jadi sekali lagi, memang inovasi itu penting, didukung oleh sistem informasi, tapi kemudian tidak serta-merta atas apapun requirement yang dibutuhkan oleh si perusahaan ya untuk membuat sistem informasi baru itu langsung dilanjutkan atau langsung dibuat. Harus direview dulu, harus didetailkan dulu ruang lingkupnya. Nah, untuk mendetailkan ruang lingkup itu disusun studi kelayakan. Bagian duit-duitnya, bagian biaya-biayanya itu diputuskan di economic feasibility. Terus kemudian setelah secara keuangan oke, secara teknikal gimana? Pilihan teknologinya kira-kira akan long lasting nggak? Atau akan agak lama nggak? Atau teknologinya udah agak usang gitu? Secara teknik seperti apa? Itu dilihat juga kelayakannya ya, kelayakan secara teknis. Legal itu juga dilihat loh, jangan dikira kalau kita ngomongin sistem informasi kaitannya hanya dengan komputer, server, mouse, keyboard gitu ya. Enggak, kita juga terkait dengan legal. Maksudnya adalah ketika kita membuat sistem informasi baru dan sistem informasi itu terkait dengan misalnya pelanggan gitu, kita harus lihat nih, ini nanti secara sistem misalnya akan mengambil data-data yang dibutuhkan dari pelanggan. Itu secara hukum diperbolehkan atau enggak? Atau tahapannya seperti apa? Ada proses yang perlu dilakukan enggak sampai si pelanggan itu nanti mengizinkan gitu bahwa datanya di-save dalam sistem atau diambil oleh sistem. Nah, itu
legal framework ya, atau legal perspektif yang harus disusun juga kelayakan secara hukum seperti apa. Terus secara jadwal ya, secara waktu juga harus diperhatikan. Kalau terlalu lama juga zonk kan gitu ya, harus sesuai dengan ini yang ada, jadwal yang ada, kebutuhan yang ada tentunya. Terus kemudian juga secara operasional. Nanti setelah beroperasi gitu digunakan dalam proses bisnis, itu nanti seperti apa compatibility-nya, seperti apa dia bisa nyambung ke dalam proses operasional. Nah, ini semuanya masuk dalam feasibility studies di kelayakan. Lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini barangkali tidak terkait langsung dengan teknologi atau sistem informasi ya sama sekali, tapi ini justru bagian yang penting, kalau tidak boleh dibilang yang paling penting gitu. Jadi tentang sumber daya manusia. Nah, ketika sebuah sistem informasi baru itu dibuat, hal yang jangan sampai terlewat adalah melakukan sosialisasi dan komunikasi, mempersiapkan sumber daya yang nantinya akan menjalankan. Nah, ini penting sekali karena secanggih-canggihnya sistem informasi, ketika di-reject atau ditolak oleh pegawai, oleh karyawan, oleh manajemen gitu ya, maka kemudian sistem informasi itu ya nggak ada gunanya gitu. Ya percuma gitu ya. Nah, penolakan itu macam-macam, ada yang dia menolak langsung, ada yang diem tapi sebenarnya menolak. Nah, apapun itu nggak boleh. Itu harus diyakinkan bahwa si pegawai, karyawan, manajemen tadi memang mereka punya belonging, mereka punya kepemilikan, mereka merasa bahwa sistem informasi itu akan membantu pekerjaan mereka gitu, bukan menambah kerepotan mereka. Itu ya, itu yang dipelajari di sini. Behavioral aspect of things. Ketika ada sistem informasi baru, maka bagaimana perilaku atau bagaimana sikap dari SDM itu perlu distrategikan gitu ya, bukan strategikan sih, perlu di manage lah, perlu dikelola ya. Nah, ini disebut di sini sangat krusial karena tanpa support dari sumber daya manusia ya sistem akan gagal. Terus orang itu mungkin akan resisten ya, mungkin akan takut minimal atau dia tuh menolak gitu, nggak mau menggunakan sistem, macam-macam ya sebabnya. Bisa karena memang takut, bisa karena dia merasa merepotkan saja, ini maunya atasan gitu ya, ini maunya direktur, nggak mau tahu kerepotan di bawah, itu bisa. Bisa juga karena pengalaman di masa lalu, pernah ada upgrade sistem dan kemudian sistemnya error, sehingga malah merepotkan pegawai, itu bisa juga ya. Komunikasi yang nggak lancar, komunikasi yang buruk, itu juga membuat orang itu resisten gitu ya, pegawai itu resisten, atau memang karena si pegawainya sendiri aja yang old school gitu ya, pegawainya sendiri yang nggak mau berkembang gitu. Jadi dia cenderung untuk di zona nyamannya. Nah, itu bisa jadi begitu juga gitu ya. Terus manner and method in which change is introduced. Jadi bagaimana sosialisasi itu dilakukan, nggak pas, nggak cocok waktunya, itu bisa juga menimbulkan resistensi ya, bias, emosi, dan juga memang karena personal karakteristik yang memang itu tadi ya, kaitannya dengan nggak mau berubah gitu. Nah, semua ini harus diperhatikan untuk dicarikan solusinya ya. Kalau masih ada ragu-ragu ya diyakinkan. Tapi kalau memang orangnya atau SDM-nya sendiri tidak mau berubah, ya dipersilahkan untuk berkarir di perusahaan lain. Nah, kira-kira begitulah ya. Tapi intinya semua itu harus diselesaikan. Nah, terus kenapa kalau orang resisten itu kita perlu hati-hati? Karena mereka ya macam-macam ya. Orang ada yang agresif gitu. Jadi mereka berani menolak, merusak sistem, membuat error sistem. Ini paling ekstrim gitu ya. Ini paling ekstrim nih. Ada juga yang mereka itu projection. Projection tuh mereka sih sebenarnya menolak, tapi nggak terlalu keluar gitu penolakannya. Masih ya enggak, ya enggak, ya enggak gitu. Tapi nanti kalau ada masalah di sistem, mereka itu kemudian akan muncul di barisan yang paling depan untuk mengutuk gitu, memblaming, blaming ya, kayak dibilangin sih nggak usah bikin sistem aneh-aneh, terus bikin gitu. Jadi kayak
pasukan nyinyirnya gitulah ya. Nah, itu juga perlu dihindari karena sebenarnya mereka tidak punya belonging gitu. Jadi mereka dalam proses itu ya ogah-ogahan sebenarnya. Cuman mereka nggak berani aja mengungkapkan. Ya. Nah, terus kemudian ada juga yang avoidance. Avoidance itu ya dia mau dia di ini aja di-ignore aja sistem yang baru gitu. Jadi dia nggak menolak juga, nggak menjalankan juga tapi diem gitu ya. Avoidance dia menghindari gitu. Itu juga perlu diselesaikan. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Ya tergantung dari kenapa mereka keberatan tadi. Nah, intinya sih dari top manajemen itu harus bilang, harus ngomong, menjelaskan gitu ya, sehingga orang tuh tahu gitu, pegawai itu tahu. Dijelaskan bahwa sistem informasi itu akan memudahkan pekerjaan, ya, akan menjawab kebutuhan dari pegawai di lapangan misalnya gitu. Terus meyakinkan bahwa ini nih opportunity baru, kesempatan baru agar perusahaan bisa berkembang. Jangan emosi ya, inilah ya, masih umum. Yang ini juga penting nih, provide training. Jadi dilakukan training nih agar orang itu benar-benar paham, agar orang itu benar-benar tahu. Terus evaluasi performance biasa ya. Terus komunikasi itu tetap dibuka, jangan hanya di awal-awal saja, tapi terus kemudian habis sosialisasi udah diem gitu. Harus tetap dibuka agar kalau ada feedback itu bisa diterima gitu. Aspirasi dari pegawai, tes sistem jangan lupa, terus tetap buat sistem itu walaupun secanggih apapun tapi user interface-nya itu sesimpel mungkin dan semanusiawi mungkin. Itu penting karena bagaimanapun sistem itu kan alat gitu ya. Nah, yang paling penting justru adalah manusianya. Jadi ya jangan sampai sekali lagi merepotkan si manusianya gitu ya. Harus sesimpel mungkin user interface-nya dan semanusiawi mungkin. Terus ketika ada feedback, ada masukan, ada tambahan, ada saran dari pegawai di lapangan yang menjalankan sistem, ya itu harus diperhatiin gitu. Sehingga improvement sistem itu terus bisa berjalan. Nah, itu tentang behavioral aspect of change. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke bagaimana cara kita mengadakan pengadaan ya, mengadakan pengadaan. Bagaimana cara kita membeli atau bagaimana cara kita melakukan procurement ya untuk membangun sistem informasi. Tapi kita tunggu azan sebentar.
Oke, kita lanjutin ya. Bagaimana tadi kita melakukan procurement ya, sistem pengadaan. Ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama kita beli jadi, purchase ya. Di softwarenya atau infrastrukturnya itu, servernya dan segala macamnya itu beli jadi. Atau kita develop in-house, jadi kita buat customize ya, programnya kita buat sendiri, softwarenya kita buat sendiri di internal perusahaan kita. Itu yang kedua. Yang tadi yang pertama. Nah, yang ketiga itu adalah kita outsource ya, kita minta kepada pihak ketiga untuk membuat sistem informasi untuk perusahaan. Nah, ada 3 ini tentu masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri ya, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di perusahaan. Yang pertama itu adalah kita beli langsung gitu, kita beli jadi. Nah, karena beli jadi ya, yang disebut dengan Kain software ini ya. Jadi Kain itu kan kaleng ya. Kain software berarti software yang pakai bahasa sudah ada di kaleng, sudah tinggal diambil, dibeli, terus dikonsumsi gitu. Nah, itu program-program yang sifatnya umum. Misalnya MyObi gitu-gitu ya, atau Office paling gampang lah ya. Nah, itu kan barangnya atau softwarenya udah jadi, tinggal kita beli, tinggal kita install, dan kemudian kita bisa gunakan. Tuh. Bisa juga yang turnkey system itu dibeli per modul, tapi sebenarnya per modul itu juga sudah jadi gitu. Seperti misalnya SAP gitu ya, untuk digunakan kemarin sebagai ERP-nya Pertamina tuh. Itu turnkey. Walaupun sebenarnya SAP juga ada modul yang bisa di-customize ya. Tapi sebenarnya basic atau dasarnya itu udah ada gitu, tinggal dibeli. Nah, itu turnkey system. Nah, ini yang dilakukan ya purchase. Tentu ketika perusahaan memilih purchasing software ini atau purchasing information system ini, mereka tidak terlalu detail ya proses bisnisnya, masih umum begitu, sehingga memakai sistem informasi software-software yang sifatnya umum itu masih bisa. Seperti misalnya perusahaan manufaktur biasa, perusahaan perdagangan biasa, sorry. Nah, itu kan ya hampir mirip-mirip lah ya, proses bisnisnya ya ada barang dagangan, inventory dijual gitu. Nah, itu bisa pakai purchasing method ini gitu. Nah, nanti juga pakai pelelangan ya, seperti biasa. Jadi ada RFP, evaluate proposal, terus pilih pemenangnya. Nah, yang kedua itu adalah membangun di dalam internal perusahaan, develop in-house. Nah, ini ketika perusahaan itu barangkali cukup rinci bisnis prosesnya, atau dia itu ada satu bagian yang sangat spesifik dalam artian dia mau merahasiakan itu gitu, mau membuat satu bagian itu tuh spesifik hanya bisa dibuat di perusahaannya dia. Nah, itu kan butuh sistem informasi juga, dan sistem informasinya kemudian otomatis juga mengikuti ya, spesifik juga. Jadi agar tidak keluar atau agar tidak leaking ya, tidak bocor keluar, tidak diketahui oleh orang lain, pesaing lain, perusahaan lain, maka dia buat sendiri di dalam perusahaan. Nah, itu develop in-house.
Nah, ini advantage-nya, benefit-nya adalah bisa memberikan competitive advantage, yaitu tadi karena dibuat spesifik untuk kebutuhan perusahaan dan diamankan gitu. Jangan di-copy, jangan ditiru oleh orang lain atau oleh perusahaan lain. Tapi biasanya risiko yang perlu dihadapi ya kalau develop in-house itu mungkin akan memakan waktu lama karena spesifik tadi. Mungkin akan sangat kompleks karena cukup detail ya. Mungkin juga poor requirements-nya yang apa namanya? Requirement yang muncul itu karena memang sangat kompleks jadi tidak terlalu presisi juga ya requirement yang disusun gitu sehingga nantinya akan berpengaruh kepada operasional. Nah, itu insufficient planning ya kalau mau dirangkum. Terus kemudian bisa juga komunikasi dan cooperation-nya tidak terlalu muncul walaupun dalam satu perusahaan karena terlalu kompleks tadi. Mungkin juga ada masalah risikonya yang perlu diperhatikan adalah lack of qualified staff. Ingat, ini yang bangun kan di dalam perusahaan sendiri. Jadi tentu kemudian mereka yang menyusun kan pegawai-pegawainya sendiri gitu. Nah, bisa jadi pegawai itu karena sudah punya tugas harian dan kemudian ditambah lagi dengan tugas untuk membuat sistem informasi ini, kemudian menjadi berkurang atau menjadi kekurangan ya staf yang diperlukan untuk membangun sistem. Nah, risiko juga secara umum adalah dukungan dari manajemen yang tidak penuh gitu. Nah, biasanya kalau software yang dibangun develop in-house di dalam internal perusahaan tadi, itu mereka mengembangkan yang namanya AUC, ya End User Computing. Ini bahasa sederhananya adalah End User Computing ini yang merancang, yang mendesain, yang bukan memutuskan, yang merancang, yang mendesain, yang membuat requirement dari sebuah upgrading system itu adalah si end user gitu. Jadi dari user-user di lapangan itu yang menyusun perencanaannya, karena mereka yang paling tahu di lapangan, mereka yang paling ngerti kebutuhan di lapangan, yang detailnya seperti apa, ya. Modelnya biasanya ini end user computing. Nah ini ya kelebihannya karena end user yang melakukan perancangan sistem ya mereka itu akan benar-benar tahu gitu, akan memberikan masukan atau akan menyusun sistem itu dengan benar-benar detail sesuai dengan apa yang mereka rasakan di lapangan. Nah, most likely ini ya atau more likely di sini kemungkinan besar ya kebutuhan itu akan terjawab ya karena mereka sendiri kan yang mendesain gitu ya. Ya mereka sendiri yang tahu kebutuhan. Nah, itu bisa menghemat waktu nantinya tidak membutuhkan resources yang terlalu banyak karena langsung ke tujuan gitu. Terus easy to use and understand ya karena itu tadi yang bikin si end user sendiri gitu. Tapi disadvantage-nya biasanya muncul biasanya testingnya tidak terlalu detail ya karena dianggap yang menyusun adalah si end user sendiri. Bisa jadi kemudian juga membuat sistem itu tidak efisien karena duplikasi ya, karena redundant gitu. Terus poorly control karena ya itu tadi merasa langsung end user, maka kemudian tidak sedemikian dikontrol sehingga kalau memang nantinya ada error terus ya jelek gitu jadinya ya. Karena ya itu tadi sekali lagi mengandalkan si end user tadi. Dokumentasinya juga mungkin jadi tidak bagus karena yang mendevelop atau yang mendesain sendiri adalah end user. Belum tentu juga atau ada kemungkinan risiko juga sistemnya itu akan tidak tersambung dengan sistem lainnya dalam perusahaan ya, incompatible, duplikasi data itu jelas ini terkait satu dengan yang lain ya. Terus pada akhirnya malah akan increasing cost. Maka kemudian ini pula harus diperhatikan ketika diputuskan untuk dibangun dalam perusahaan. Itu yang kedua, yang ketiga adalah outsource ke pihak ketiga. Ke pihak ketiga. Nah, tapi di sini yang dibuat oleh pihak ketiga ini customize ya. Tidak kayak software yang jadi tadi, bukan yang kayak Kane software tadi ya.
Jadi di sini yang dilakukan, perusahaan akan melakukan apa ya? Akan meminta pihak ketiga untuk membangun sistem informasi. Jadi kayak bukan konsultan doang, tapi ya termasuk yang membuat sistem gitu ya, yang membangun sistem. Nah, advantage-nya tentu dengan menunjuk pihak ketiga, perusahaan itu bisa konsentrasi ke bisnisnya ya. Lain dengan yang build in-house tadi, itu perusahaan harus berbagi konsentrasi gitu antara menjalankan bisnisnya dan membangun sistem informasi. Kalau di pihak ketiga kan berarti bisa fokus. Ya, utilisasi aset tentu lebih fokus ya. Terus bisa mendapatkan software yang atau mendapatkan sistem informasi yang paling canggih gitu ya. Karena ya expertnya kan ada di perusahaan-perusahaan pembangun sistem informasi ya, perusahaan-perusahaan teknologi, expertise-nya. Bukan di perusahaan sendiri kan gitu. Beberapa ini juga beberapa pengadaan dengan third party ini bisa jadi efisien gitu ya, karena langsung ditangani oleh tadi si expertnya sehingga costing-nya itu juga tidak kemana-mana dan langsung bisa fokus gitu. Waktunya mungkin juga lebih singkat, terus kemudian elimination of peaks and valley usage. Jadi penggunaan atau pembangunan dari sistem ini itu bisa stabil gitu ya, tidak naik turun, peaks and valley. Ini terjadi kalau di develop in-house. Kalau pas sibuk, ya sibuk banget gitu. Ntar kalau menunggu nggak ada kerjaan gitu. Jadi naik turun gitu, nggak stabil. Nah ini akan menjadikan waktu akan delay sebenarnya. Nah kalau stabil sudah bisa direncanakan kan enggak. Terus facilitates downsizing ketika sistem informasinya itu terlalu gede, ternyata itu dengan mudah akan bisa dikecilkan ya, di downsize, dibatasi sehingga sistem lebih efisien. Jadi upsizing dan downsizing itu lebih mudah gitu karena dibuat per modul. Disadvantage-nya mungkin tidak fleksibel, kontrolnya juga lemah karena pihak luar ya. Mereduksi, menurunkan competitive advantage karena tadi third party-nya tadi, kontraktornya tadi bisa jadi terus kepikiran ya, dia bikin software sendiri gitu. Jadi competitive advantage, kekhususan spesifiknya perusahaan diketahui oleh orang lain. Terus berikutnya lock-in system. Lock-in system ini maksudnya nanti kalau mau dimodif, di-upgrade, ada error, itu sistemnya di-lock sama pihak ketiganya ini. Jadi harus bayar lagi gitu. Nah, itu bisa juga begitu lock-in system. Unfulfilled goal, tujuannya nggak tercapai. Poor service, kalau ininya ternyata jelek ya, third party-nya jelek, dan risikonya secara keseluruhan meningkat. Nah, itu ya, ada 3 cara kita melakukan pengadaan sistem informasi, bisa purchase, bisa build in-house, dan juga bisa outsource. Berikutnya ada BPMS. BPMS ini Business Process Management System. Ini intinya adalah software yang digunakan untuk membangun atau menjalankan SDLC yang di depan tadi. Jadi dengan BPMS ini nanti akan lebih efisien gitu pembangunan sistemnya. Nah, ini kita butuhkan kalau kita membuat sistem informasi itu gede banget gitu, seperti ERP yang kemarin ya, yang contoh Pertamina itu. Itu kalau nggak pakai software akan berpotensi sekali tumpang tindih gitu, berpotensi sekali akan overlap satu dengan yang lain. Nah itu yang kemudian dibuat perencanaannya dalam BPMS. Nah ini intinya ya membuat SDLC secara bukan otomatisasi tetapi secara terintegrasi gitu. Itu butuh software yang namanya BPMS. Nah, ini bagian terakhir di pembangunan sistem. Ada beberapa anggapan bahwa metode SDLC tadi itu terlalu rumit ya. Kalau terlalu rumit malah membuat pembangunan sistem itu menjadi sulit gitu, menjadi lama. Nah, satu opsi yang kemudian banyak berkembang itu adalah yang disebut dengan prototyping. Jadi membuat prototype. Namanya juga prototype ya, contoh gitu, membuat satu simulasi. Nah, dengan membuat prototype ini, atau tadi dekat dengan pilot ya, pilot project tadi, itu nanti bisa dilihat atau bisa dibuat satu sistem informasi yang berlaku sebagai contoh gitu. Kalau nanti sudah jadi diimplementasikan dan kemudian berhasil, baru di-copy atau baru dibuat
baru diimplementasikan ke sistem informasi yang lebih besar. Nah, itu kira-kira ininya begitu. Apa tuh namanya? Idenya begitu. Nah, ini ada tahapan prototyping ya. Yang ada di sini. Ini ada di buku nih. Udah alarmnya udah berbunyi. Nah, mulai dari specify basic needs, terus kemudian ini masih sama ya. Tapi kemudian yang membedakan adalah di sini mendevelop initial prototype dan kemudian di sini coba dibuat prototypingnya. Kalau kemudian prototype itu berhasil menjawab kebutuhan, tidak ada error gitu, baru kemudian dia di install ke sistem yang secara keseluruhan. Tapi kalau belum, ya itu nanti akan dimodifikasi lagi sampai selesai. Sampai bisa menjawab kebutuhan dari sistem, dari user. Nah, ini plus minusnya ya. Secara umum, ya tentu kalau dibuat prototype ya yang jelas dia ini ya fewer errors ya. Jadi nggak langsung mengganggu perusahaan gitu kalau ada error. Jadi bisa di manage dengan baik. Terus dia akan menjadi lebih rinci, lebih detail karena dibuat satu contoh sistem terlebih dulu sehingga di situ bisa dibuat kayak semacam kelinci percobaannya gitu ya. Apa yang kurang, apa yang mesti di-upgrade lagi, segala macam itu bisa dilakukan. Nah, minusnya mungkin malah akan membutuhkan apa ya, konsentrasi dari user gitu karena prototype bagi cabang atau bagi divisi yang jadi kelinci percobaan tadi kan dia repot sendiri gitu ya. Kalau yang nggak dijadikan pilot project sih ya santai gitu, nungguin aja gitu. Tapi yang jadi kelinci percobaannya kan repot. Bisa juga inadequate testing and documentation ya, bisa juga memunculkan penolakan sedari awal gitu, karena udah tahu ada ide gitu, maka kemudian orang yang sebenarnya enggak paham atau belum ngeh gitu menjadi tahu dan kemudian dia memunculkan resistensi, itu juga bisa terjadi di situ. Nah, terus kemudian salah satu contoh BPMS tadi itu yang di atas tadi ya, software untuk SDLC tadi, itu ada yang disebut dengan CASE ya, Computer Aided Software Engineering. Ini software yang digunakan ya untuk menyusun ini tadi. Apa tuh namanya? Menyusun development system, menyusun sistem informasi. Nah, gitu teman-teman, bahasan kita tentang pembangunan sistem informasi. Mulai dari latar belakang sampai ke dalam tadi ya, kalau dilihat kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa sistem informasi yang dibangun itu nanti akan lancar sampai ke tahap perencanaan, sampai ke tahap memilih metode pengadaan yang tepat, gitu-gitu itu tadi kita explore. Intinya adalah di bagian sistem development life cycle tadi, di mana itu ada 5 tahapan yang di situ tergambar bagaimana sebuah proses bisnis itu di dalam membangun sebuah sistem informasi itu dijalankan. Mulai dari analisis sistem sampai kemudian di maintain. Gitu ya. Berikutnya, ini kalau dibuka diskusi nanti takutnya kalian malah kelamaan gitu. Kalau ada pertanyaan disimpan aja dulu, nanti ditanyakan mungkin bisa lewat WA atau lewat mana ya. Untuk yang sekarang kita fokus dulu ke kuis. Silakan sekarang on cam ya, semua on cam.